hamba Allah jamaah Masjid Baitul Maghfirah Pekan Bada Aceh Besar yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahas tentang beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Bagaimana sebenarnya beriman kepada takdir tersebut? Karena ada sebagian orang kurang begitu tepat dalam memahami takdir ini. Ya, ada yang tidak mau berusaha sama sekali karena dia meyakini bahwa apapun yang terjadi, kaya atau miskin, itu semuanya tergantung kepada Allah. Kalau Allah inginkan kaya, ya kaya. Kalau Allah inginkan miskin, ya miskin. Jadi nggak perlu berusaha. Nah ini, pada satu sisi orang yang menolak takdir, jadi nggak ada urusan dengan takdir. Pokoknya semuanya tergantung usaha kita. Cuman masalahnya sudah capek-capek berusaha, nggak berhasil. Apa pula ini? Nah, jadi kita jelaskan malam ini bagaimana sebenarnya pemahaman takdir itu supaya bisa kita pahami dengan benar dalam kehidupan hidup ini. Hamba Allah, para ulama mengatakan bahwa takdir itu sebagaimana dia yang menjadi rukun iman, yang keenam, itu dibagi dua. Jadi takdir itu mungkin sudah pernah kita jelaskan di sini sepintas, itu dibagi dua. Yang pertama disebut dengan takdir kauniyah. Apa itu takdir kauniyah? Takdir kauniyah artinya apapun yang terjadi, baik atau buruk, itu semuanya atas kehendak Allah. Hal ini sebagaimana hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Jadi kata Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Artinya kata Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah jelas takdir kita di Lauh Mahfuz. Setelah Allah ciptakan takdir kita di Lauh Mahfuz. Itu gak berubah. Nah, jadi itu namanya takdir kauniyah. Jadi kalau kita berpedoman pada takdir ini, kita nggak perlu lagi berusaha. Semua udah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu namanya takdir kauniyah. Tapi ingat, bukan hanya seperti ini pemahamannya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Pena, hari ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada pena, jangan dibayangkan seperti pena kita di dunia ini. Pena dunia ini mana bisa ngomong. Qala Allah lahu, kemudian Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Ya, jadi pena ini berbicara, tapi jangan kita bayangkan benda mati pena kita ini. Tidak.
Berarti pena itu menulis. Uktub, tulislah. Qala, kemudian pena menjawab. Kemudian ya Rabbi, ma aktubu, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Faqala, Allah berfirman, uktub maqarira kulli syai'in. Tulislah takdir segala sesuatu. Hatta taqum sa'ah, hingga hari kiamat. Itulah dicatat semua. Jadi makhluk yang pertama diciptakan berhari sah itu al-qalam, pena. Dah. Kemudian lagi, ini untuk mendukung hadis tasbir qadar qaumiyah tadi. Hadis tentang proses penciptaan manusia. Ya. Hadis proses penciptaan manusia. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Jadi kata Nabi, sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu apa? Apa nutfah? Apa nutfah? Nutfah itu positif. Positif. Jadi kalau sperma saja itu bukan nutfah, kalau ovum saja enggak nutfah. Nutfah itu sudah jadi dia, sudah positif. Kalau periksa sudah positif. Bukan COVID ya. Covid, positif hamil. Itu nutfah. Tsumma yakunu alaqah misla dzalik. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Sejumlah hitungan seperti itu juga 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian menjadi segumpal daging misla dzalik. Dengan hitungan sejumlah itu juga. Berarti 40 berapa? 40 kali 3 berapa bulan? 4 bulan. 40 3 bulan kan? 4 bulan. Makanya 4 bulan itu sudah bergerak-gerak. Itu dibuktikan dengan medis. 4 bulan sudah bergerak. Kenapa? Karena ya kemudian fayursalu ilaihi al-malak. Kemudian setelah 4 bulan tadi, setelah apa tadi? Segumpal daging, fayursalu ilaihi al-malak. Kemudian dikirim malaikat oleh Allah, diutus malaikat oleh Allah. Ya, fayunfaqu fihi ruh. Ditiupkan ruh. Makanya setelah 4 bulan, begitu apa? Hitungannya 4 bulan, genap 4 bulan itu sudah bergerak-gerak. Sudah bergerak-gerak. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian disuruh oleh Allah kepada malaikat itu mencatat 4 hal. Mencatat 4 hal. Bikat bi rizqihi, dicatat rezekinya. Dicatat rezekinya. Maksudnya rezekinya sudah tertentu. Pak jadi toke manok dia, atau agen motor, atau apalah kontraktor, sudah ditentukan rezekinya. Wa ajalihi, umurnya. Apakah umurnya itu dia meninggal karena sakit atau gantung diri, ya, atau apalah ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian dicatat juga apakah dia menderita atau bahagia di dunia dan di akhirat. Itu sudah ditetapkan. Itu takdir apa namanya? Takdir kauniyah.
Nah, kalau kita hanya berpaham pada takdir kauniyah, ya udah, kita bahagia atau sengsara sudah jelas, ya kan? Kemudian bagaimana rezeki kita, apakah kita ya, jadi bos atau jadi anak buah, sudah jelas. Itu kalau kita berpaham pada takdir kauniyah. Tapi ingat ada satu takdir lagi. Ini dalilnya takdir apa tadi? Kauniyah. Kita sudah ditetapkan semuanya. Kita penghuni surga atau penghuni neraka, ditetapkan semua. Ini enggak berubah. Takdir kauniyah tidak berubah. Yang kedua disebut dengan takdir syar'iyah. Ini berubah. Yang enggak berubah itu apa? Takdir kauniyah. Kalau takdir syar'iyah ini berubah. Nah, saya ulangi ya. Kalau takdir kauniyah itu enggak berubah. Cuman kita enggak tahu. Itu rahasia Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. Itu maksud tadi itu. Takdir kauniyah itu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang kedua yang sampai kepada kita adalah yang kita ketahui takdir syar'iyah. Itu berubah. Apa maksudnya berubah? Kalau ingin kaya, berusaha untuk kaya. Inilah seperti firman Allah surat Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Kalau mau kaya, berusaha. Tapi kalau hanya zikir-zikir aja, ibadah-ibadah hanya di masjid, kapan kayanya? Kan? Itu kan? Sudah. Takdir syar'iyah. Artinya Allah mensyariatkan kepada makhluknya untuk berusaha, untuk menempuh jalan yang lurus. Nah kan, wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan yang bengkok-bengkok. Fatafarraqa bikum an sabilihi, nanti akan tersesat dari jalannya. Allah bimbing kita ke arah jalan yang lurus. Kan pilihan itu. Pilihan maksudnya apa? Kita mau ikut apa tidak? Tadi syar'iyah. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin silakan beriman, barang siapa yang ingin silakan kafir. Takdir syar'iyah. Ini yang kita pahami. Jangan kita pahami takdir kauniyah. Gila kita nanti. Alam apa berusaha? Alah, enggak usah. Saya penghuni surga atau neraka sudah jelas kan. Belum mahfuz. Jangan seperti itu. Ada namanya takdir syar'iyah. Kalau ingin masuk surga, salah. Kalau ingin masuk neraka, tenggen. Itu jelas kan? Kan semua pilihan. Jangankan hal-hal itu. Ini kue timpan. Ini kue apa? Hah? Bororo. Kan bisa kita pilih. Nah ini. Karena kalau takdir kauniyah nanti ditanya sama hakim, kenapa kamu mencuri? Sudah takdir Allah saya mencuri. Nah, kan? Padahal Allah melarang mencuri. Nah, takdir syar'iyah inilah itu tergantung usaha kita. Tergantung usaha kita. Kalau kita tidak berusaha tidak akan terjadi. Bahkan kita makan sekalipun, makan tapi enggak berusaha mengunyah, enggak ada usaha untuk mengunyah, enggak akan masuk makanan itu ke mulut. Ya, banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang takdir syar'iyah ini. Termasuk ada yang tanya dulu sama saya kan. Ini pertanyaannya. Ibu-ibu pula tu tanya. Ustaz, ya, boleh enggak? Oh mungkin sudah pernah saya sampaikan. Boleh enggak saya minta cerai sama suami saya? Ada yang tanya ya. Apa dia? Apa pertanyaannya? Ustaz, boleh enggak saya minta cerai sama suami saya? Kenapa kok minta cerai? Itu. Suami saya jahat kali Ustaz. Oh, suami saya pokoknya enggak benar lah. Versi dia.
Kalau kamu tahu, kalau ibu tahu itu suami ibu nggak benar, kenapa dulu mau nikah? Kan itu katanya. Pak Kon dulu mau nikah, kan sudah jodoh Ustaz. Ya nah, seolah-olah kan sudah takdir Ustaz. Itu. Ini kalau ngomong seperti itu, kalau sudah jodoh nggak memahami takdir syar'iyah, hanya memahami takdir kauniyah. Kan sudah jodoh Ustaz. Oh, betul tuh. Apa Allah nggak kasih kita mata kalau beda? Apa Allah nggak kasih kita hati? Ja butruk kalau beda baik rugama ya takdir. Padahal Rasulullah telah bersabda begini, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Kata Nabi, ya, tidak atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah, maka terimalah. Jika kita tolak akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Berarti menurut hadis ini enggak boleh kita terima lamaran orang yang jahat. Kalau kita terima, risikonya tanggung sendiri, ya kita minta cerai. Jangan kita salahkan jodoh. Padahal Allah Rasul enggak menyuruh kita memilih pasangan orang jahat. Itu. Nah, ya. Nah, jadi takdir yang pertama tadi apa? Takdir kauniyah. Nah, itu jelas juga dalilnya ya. Sudah saya sebutkan hadis-hadisnya tadi. Atau ayat misalnya Allah Al-Hadid ayat 22. Gimana bunyinya? Saya agak lupa. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apa saja musibah yang menimpa, yang terjadi di muka bumi ini atau yang terjadi pada diri kamu sendiri, itu sudah tercatat dalam kitab. Fi kitab ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apa saja musibah yang terjadi di muka bumi dan yang terjadi pada diri kamu, itu semuanya telah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Jadi sebelum Allah menciptakannya dalam bentuk kejadian, Allah catat dulu. Itu takdir apa? Kauniyah. Apa saja musibah. Kalau kita memahami seperti ini, berarti kita nggak perlu menghindari musibah, karena sudah ditentukan. Jadi kalau sakit nggak perlu berobat. Ya, aku udah berobat. Maka kajilah, mandu kagak tulis, sakit malaria. Kenapa yang berobat? Itu takdir apa tadi? Takdir kauniyah. Tapi takdir syar'iyah, Rasulullah mengatakan innallaha khalaqa da'a wa dawa. Fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah tapi jangan berobat secara haram. Berarti Rasul menyuruh kita berobat. Takdir apa namanya? Takdir syar'iyah. Kalau hanya berobat mati dia. Coba perhatikan hadis ini. Ya, hadis dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Berarti menurut hadis ini silaturahim itu menambah rezeki, memanjangkan
umur. Tapi kalau hadis proses penciptaan manusia, tapi kan sudah jelas tadi. Rezeki, ajal sudah ditentukan. Kenapa terjadi bertolak belakang? Bukan bertolak belakang. Hadis yang pertama tadi yang proses penciptaan manusia pernah ditulis 4 perkara itu takdir kauniyah. Sementara hadis yang ini menyambung tali silaturahim itu, memanjangkan, meluaskan rezeki, memanjangkan umur, itu takdir syar'iyah. Betul itu. Coba kita sering bersilaturahim, luas rezeki kita. Apalagi kita datang waktu makan. Saya datang ke rumah bapak, mungkin kalau bapak gak kasih kopi, minimal teh. Kan rezeki itu, minimal air putih. Kalau kita dagang, ya dagang online apa, datang silaturahmi, memperkenalkan produk, meluaskan rezeki dan juga memanjangkan umur. Karena salah satu yang membuat kita sakit itu kita sendiri aja, nggak berbagi. Dengan kita berbagi, kita plong, hilang stres kita, kumpul-kumpul silaturahim, betul itu bisa memperluas rezeki dan memperpanjang umur, betul itu. Tapi secara takdir syar'iyah. Nah ini harus kita pahami bagaimana menggabungkannya. Kalau kita salah memahami gawat. Kalau kita hanya memahami takdir syar'iyah saja, ketika kita sudah mati-matian berusaha, ternyata nggak berhasil, udah kita salahkan Allah, udah kita salahkan, kita cari kambing hitam. Padahal Allah telah menentukan kita jangan berhasil. Kenapa? Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu sangat menginginkan sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Ya. Atau barangkali Allah berikan balasannya di akhirat. Allah hanya memberikan pahala dari usaha kita, usaha saja. Itu luar biasa. Kemudian mendapat keutamaan kita bersabar ketika tidak sukses. Ya, sudah. Ada hadis lain begini bunyinya, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi ada seorang warajulun, ada seorang laki-laki, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara kepada Nabi. Katanya, ya, ursilu naqati wa tawakkal wa atawakkalu. Apakah ku lepaskan untaku kemudian aku bertawakal? Nah, ini apa maksudnya itu? Dia katakan kepada Nabi, ursilu naqati, ku lepaskan untaku, kendaraanku. Wa tawakkal wa atawakkalu, kemudian aku bertawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah tentukan enggak hilang. Kalau Allah tentukan hilang. Ayo tawakal aja, lepaskan. Tapi apa katanya? Iqilha, kamu ikat. Wa tawakkal, baru bertawakal. Ya, jadi rupanya kawan kita, sahabat tadi itu memahami takdir kauniyah. Lantas Nabi menjelaskan takdir syar'iyah, harus kita ikat. Kalau enggak ikat, selesai dah. Ya, jadi mencari istri yang salehah, mencari rezeki yang halal sebanyak-banyaknya, itu takdir syar'iyah. Ingin masuk surga, itu takdir syar'iyah. Ingin menjadi orang baik, takdir syar'iyah. Apa fungsinya kedua hal ini takdir kita pahami? Maksudnya setelah kita berusaha, Allah belum menghendaki. Tapi ingat, Allah belum menghendaki itu untuk kebaikan hambanya. Berdasarkan ayat tadi, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu tidak bisa, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu membenci sesuatu, artinya sudah berusaha gagal, kan benci kita. Wa huwa khairul lakum, padahal itu sangat baik bagi dirimu. Artinya mungkin kita bisa belajar lagi. Atau barangkali kalau kita berhasil saat itu, mungkin hasilnya sedikit. Wa asa an tuhibbu syai'a, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu sangat buruk bagi dirimu.
Nah kayak sekarang, berusaha mati-matian ingin jadi anggota dewan, habiskan uang, jual apa yang ada, untuk tempel-tempel apa, spanduk segala macam, habis uang, jual apa yang ada. Padahal anak minta uang kuliah nggak ada uang. Tapi kalau untuk kasih ke tim sukses ada uang. Berusaha. Tapi ternyata gagal. Kenapa? Karena nggak baik. Artinya cara-cara seperti itu nggak diridhoi oleh Allah. Atau barangkali ada hikmah tertentu. Ya. Jadi kita ulangi lagi dalam memahami takdir sebagai rukun iman yang ke-6. Kan al-iman tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik atau takdir yang buruk. Atau ada juga disebut beriman kepada qadar dan qada. Apa itu? Ya, qadar itu takdir, qada itu keputusan Allah. Qadiyah, hakim, ketentuan Allah. Nah, baik yang buruk. Cuman bagaimana? Penjelasan sedikit lagi sebelum tanya jawab. Dalam memahami takdir ini, artinya kan ada takdir baik, ada takdir buruk. Bagaimana sikap kita? Kalau mendapat takdir yang baik, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Kalau dapat takdir yang buruk, bersabar. Betul. Makanya Nabi mengatakan ajaban lil amril mu'mini, menakjubkan sekali urusan orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khairun, sesungguhnya seluruh urusannya semuanya baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, tidak seorang pun mendapatkan hal itu kecuali seorang mukmin. Ada apa rupanya sampai Nabi mengatakan ajaban? Ternyata Nabi mengatakan in asabathu sarra, jika seorang mukmin itu mendapat kesenangan, sukses, dapat penghasilan hebat, besar gaji, istri cantik dan salehah, dia macam-macam. Fasyakara, dia bersyukur. Fakana khairlah, maka hal itu sangat baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, tapi sebaliknya jika mendapat kemudaratan, enggak sukses. Wa in asabathu dharra, jika mendapat kemudaratan, fasabara, dia bersabar. Fakana khairan, maka hal itu juga baik bagi dia. Nah, dibalik, mendapat kesenangan, lupa daratan. Bagaimana lupa daratan? Siapa berenang di laut apa? Atau di awang-awang, lupa daratan. Ketika mendapat musibah berkeluh kesah. Tidak benar itu. Sabar. InsyaAllah kalau jadi anggota dewan bersyukur, tidak jadi sabar. Tapi yang jelas jangan kita korbankan harta kita. Kalau sekedarnya bolehlah, tapi jangan berlebihan. Juga Allah nggak suka. Kita harus mempertimbangkan kemaslahatan berbagai hal, ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Dengan keimanan atau kepercayaan, yang benar apakah menjemput takdir dan menjemput hidayah atau menerima hidayah? Ya. Kalau menerima hidayah itu kauniyah. Menerima hidayah kauniyah, ya udah, kalau Allah kasih petunjuk ya. Kalau enggak apa. Menerima. Hanya menunggu semoga Allah memberi. Tapi menjemput hidayah syar'iyah. Kedua-duanya betul. Cuman yang kadang-kadang kita juga harus menerima, karena kita juga harus beriman pada kauniyah. Tapi juga harus berusaha, menjemput itu kan berusaha. Nah, seperti ikut ngaji ini kan berusaha kita mencari ilmu. Mencari ilmu. Nah, kemungkinan besar kan ilmu itu membuka pintu hidayah. Jadi menerima hidayah betul, tapi itu dari sisi
kauniyah. Menjemput hidayah betul juga dari sisi syar'iyah. Ada juga nggak berusaha dia, tapi memang Allah berikan dia hidayah. Ya. Contoh misalnya, ada anak bandit. Ya, katakanlah umurnya 5 tahun. Kan nggak tahu apa-apa dia. Bandit memang anak penjahat. Sebenarnya dia kemungkinan besar jadi bandit juga kan. Karena secara struktural kan gitu. Kalau ayahnya bandit, anaknya bandit kan secara struktural. Tapi tiba-tiba dia dipungut oleh seorang ustaz. Atau dia diadopsi oleh seorang ustaz. Jadilah kemudian dia anak yang soleh. Itu berarti menerima hidayah, bukan menjemput. Dia anak 5 tahun nggak tahu apa-apa dia. Tapi kalau kita seperti ini, menjemput harus berusaha. Nah, yang berusaha itu namanya apa? Takdir syar'iyah. Ya. Kita ulangi lagi bahwa kedua-duanya kita harus beriman. Takdir kauniyah kita harus beriman. Karena jelas tadi bahwa ya kataballah, ya Rasulullah bersabda kataballah maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqa as-samawati wal arda ya bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga Rasulullah bersabda tadi, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada qalam. Ya, jangan kita bayangkan kalam di bumi ini itu nggak bisa ngomong ya. Uktub, Allah bertulislah. Kemudian kalam itu berbicara. Ya Rabbi ma aktubu. Wahai ya Allah ya Tuhanku, apa yang aku tulis? Faqal, kemudian Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Catatlah segala sesuatu hingga hari kiamat. Itu takdir apa? Kauniyah. Nah, juga tadi tentang apa? Proses penciptaan manusia. Fayu'maru bika bi arba'i kalimatin. Kemudian diutus malaikat ketika sudah 4 bulan, 3 kali sudah menjadi apa? Jadi yang pertama nutfah, alaqah, kemudian mudghah, kemudian ya, kemudian fayursalu ilaihi al malakah fayunfaqur ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin. Diutus malaikat setelah 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh, kemudian dicatat 4 hal. Apa saja tadi? Ya, bikatbi rizqihi, ya, dicatat rezekinya apakah sedikit atau banyak sudah jelas. Wa ajalihi, meninggalnya apakah meninggalnya di Palestina atau di mana-mana. Kemudian wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun. Berarti 4 ya. Berarti rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Kan atau ini, berarti ini dianggap satu. Bahagia atau sengsara. Itu takdir apa? Kauniyah. Kalau dalil takdir syar'iyah, nah misalnya tadi surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Juga beberapa hadis yang saya sebutkan. Ada yang mau bertanya, silakan. Tadi sudah satu ya. Ada lagi yang lain? Ya.
Ya. Sejauh yang saya ketahui ya, bersedekah itu memang bisa memperpanjang umur. Tapi dalilnya bukan itu. Karena dalil-dalil seperti itu dari matanya saja sudah agak mencurigakan. Orang mau meninggal bersedekah lantas panjang umur. Nanti disalahpahami nanti. Jadi sebelum supaya jangan mati dulu bersedekah. Ini efeknya ya. Tapi jelas bersedekah silaturahim itu bisa membuat kita panjang umur. Tapi dari sisi tadi apa? Takdir syar'iyah. Nah, kenapa bersedekah itu? Itu bersedekah kan silaturahim sebenarnya. Kan nggak mungkin kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Jadi bersedekah itu bagian dari silaturahim. Coba kita bersedekah. Bersedekah itu pasti kita jumpai ini kan silaturahim. Nah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Tapi kalau teks tadi itu ngeri juga itu, mau meninggal bersedekah itu hati-hati. Itu dari matanya saja sudah meragukan. Tapi nanti kita periksa lagi ya statusnya. Ada lagi yang lain? Ya. Takdir kornia itu memang siapapun yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kalau mengetahui ya nggak ada gairah lagi kita. Misalnya contoh, Allah memberitahu kapan ajal kita. Misalnya wahai Herman, kamu meninggal umur 60 tahun. Sekarang saya sudah 55. Oh, 5 tahun lagi ya. Udah susah kita. Atau misalnya kamu rezeki kamu sudah segitu ya. Enggak ada usaha lagi. Ya, itulah itu sudah Allah. Makanya di Lauhul Mahfuz itu di tempat yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Intinya kita enggak ada ilmu tentang takdir kauniyah, tapi kita hanya ada ilmu takdir syar'iyah. Apa ilmu kita? Harus berusaha. Kalau enggak berusaha enggak dapat. Mau cari istri yang cantik dan salehah harus berusaha. Ingin jadi anggota dewan harus berusaha. Kan itu. Itu takdir apa namanya? Takdir syar'iyah. Dan inilah yang berlaku sama kita. Berlaku. Ingin kita jaya, Islam ini jaya, harus berusaha. Ingin pinter, ingin kuliah, ingin segala macam. Itu yang berlaku di dunia ini. Kalau kauniyah itu, kalau Allah beritahu dunia, kauniyah, enggak ada gairah lagi. Karena apalagi diberitahu misalnya ya, kamu udah pasti masuk surga. Nah, ya udah buat maksiat aja, enggak apa-apa. Atau akhirnya masuk surga atau masuk neraka, udah enggak ada gairah lagi beribadah. Kalau diberitahu ternyata kita ini kamu misalnya penghuni neraka, udah nggak ada lagi gairah. Nah ini ya, jadi kauniyah itu tertutup, nggak ada ilmu kita sedikit. Kita yang ada ilmu tentang takdir syar'iyah. Nah ini hal yang benar pemahamannya. Ya. Doanya juga. Jadi untuk apa fungsi doa itu? Ya Allah panjangkanlah umurku. Boleh nggak kita berdoa? Boleh. Akan Allah kasih panjang, tapi secara syar'iyah. Ya Allah panjangkanlah umurku, tapi jangan minta panjang. Nanti panjang 200 tahun nanti udah berkahi umurku. Jadi untuk dua istilah itu kita gunakan takdir, karena kalau syariat kan orang ada yang gunakan nasib. Sama boleh. Nasib itu bahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu hubungannya takdir. Nasib. Sudah nasib lah. Itu takdir kauni. Udah berusaha ternyata enggak sukses, sudah itu nasibnya maksud takdir kauni. Kita usaha tadi. Nah, jadi kedua-duanya ini harus kita pahami. Supaya kita tidak jadi murji'ah, tidak jadi qadariyah. Kan ada aliran sesat itu. Kalau murji'ah itu pasrah aja lah. Ya, pokoknya manusia nggak ada ikut campur itu. Semua urusan Allah. Nah, itu bahaya juga. Kalau qadariyah, nggak ada ikut campur Tuhan, itu semuanya urusan kita. Bahaya. Yang benar adalah keduanya. Kalau murji'ah tadi maksudnya artinya kita meyakini adanya takdir kauniyah, semuanya sudah Allah tentukan apapun terjadi. Tapi pada sisi yang lain ada takdir syar'iyah. Itu kita harus berusaha. Ya, Allah mensyariatkan enggak boleh berjudi, enggak boleh meninggalkan salat kan.
berbuat baik pada orang tua itu kan takdir syariat yang membawa kita ke surga. Ya, ini saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.